Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Mr. Apri. Kita langsung saja pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Kalian buka halaman 18 di buku modul kalian halaman 18. Apakah kalian sudah membukanya? Yuk, mari kita bahas sama-sama saja tentang grammar focus ya. Hari ini kita belajar tentang penggunaan have dan has, lalu possessive adjective, ya, dan seterusnya. Coba kita sekarang perhatikan baik-baik. Apakah itu have dan has? Intinya have dan has itu adalah yang dimiliki. Misalnya subjek itu memiliki benda apa yang dia miliki, ya, misalnya buku dan sebagainya. Nah, perhatikan subjeknya dulu. Ada I, you, they, we, he, she, it. Nah, I itu berarti menunjuk kepada diri kita, aku atau saya. Ya. Lalu you itu artinya kamu, Anda, bahasa halusnya Anda, ya. Nah, dalam bahasa Inggris you itu satu kata saja. Tetapi kalau pembicaraannya pada saat mana? Nah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ada you sebagai orang kedua tunggal, you sebagai orang kedua jamak. Nah, kalau orang kedua jamak biasanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kalian. Ya. Anda ber itu misalnya Anda bertiga, berdua dan seterusnya. Berarti you orang kedua tunggal, you orang kedua jamak. Tadi yang satu you adalah orang kedua tunggal, berarti sendiri, ya. Nah, lalu yang berikut they, mereka. They itu artinya orang ketiga plural atau orang ketiga jamak banyak, ya. Lalu we itu kita atau kami. Di sini dalam penerjemahan sesuai dengan konteks pembicaraannya, bahwa si pembicara misalnya gini, ada satu kelompok, ya, ada ketuanya ini. Nah, sang ketua memperkenalkan kelompoknya kepada orang lain. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya, kami, kok contohlah, kami adalah kelompok serigala. Kami dia menggunakan, ya. Dalam bahasa Inggris itu semua sama, we. Nah, arti yang kedua we itu sang ketua itu berbicara dengan kelompoknya sendiri. Jadi bukan lagi keluar, tetapi berbicara dengan kelompoknya sendiri. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut kita. Ya. Misalnya tadi dia punya kelompok adalah serigala, dia bilang kita ini adalah kelompok serigala. Kita harus bekerja sama-sama. Artinya sang ketua itu memotivasi kelompoknya. Ya, itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, ngerti anak-anak ya? Jadi perpaduan antara orang pertama tunggal dan orang kedua tunggal, kedua jamak. Itu. Lalu yang berikut adalah he. He itu artinya dia. Tetapi he di sini lebih khusus kepada laki-laki atau yang berjenis kelamin laki-laki. Ya. Lalu she artinya juga dia yang berjenis kelamin perempuan. It kata ganti hewan, benda ataupun manusia juga termasuk kata benda. Nah, sekarang anak kita pasangkan subjek tersebut tadi dengan have atau has. Mengapa ada have dan has? Ingat ya, have dan has tadi itu artinya mempunyai, memiliki. Tapi dalam bahasa Inggris ada dua kata tetapi satu makna artinya. Tetapi have dan has tergantung pada subjeknya. Contoh, kita menggunakan kata have untuk subjek I, you, they, we. Ingat ya, I, you, they, we. Maka kita harus menggunakan have. Sementara untuk subjek he, she, it, kita menggunakan has. Jadi tidak boleh kebalik. Contoh saja misalnya, I have a book. I have a red book. Nah, ini contohnya I have one sister.
you have one sister, atau you have a red book. Ya, they have a red book. We have a red book. Nah ini, jadi harus menggunakan have, tidak bisa menggunakan has. Lalu khusus untuk he, she, it harus dia gunakan has. Ya, misalnya he has a red book. She has a red book. Atau kalau dalam contoh tadi, Gina has 2 auntie. Atau Anton has a red book. Kalau kita menggunakan kata pengganti dengan nama, ya seperti contoh tadi, kata pengganti subject pronouns itu he, she, it. Ya. Lalu yang berikut it. Ya. Misalnya the cat has a red book. Ya, kucing itu mempunyai atau memiliki buku merah dan sebagainya. Itu hanya contoh. Ya. Atau kalau kata benda itu dipakai subject pronoun, arti it has. Misalnya it has 4 legs. Ya. Kalau misalnya buat kalimat singkat, it is my cat. Nah, my cat menerangkan cat. Cat itu berarti kucing. Begitu selanjutnya, boleh cat itu dipakai, boleh juga tidak. Dia harus menggunakan kata pengganti subjek. Misalnya, it is my cat. It has 4 legs and long tail. Nah, ini adalah kucing saya. Ya, terjemahnya, dia mempunyai atau memiliki 4 kaki dan ekor yang panjang. Ya, ngerti anak-anak ya sampai di sini penjelasan tentang have and has. Apa kalian mengerti ya? Ya, saya harap mengerti. Nah, sekarang yang kedua, possessive adjective. Possessive adjective berfungsi sebagai kata ganti kepemilikan dengan posisi sebagai kata sifat, bahasa Inggrisnya adjective, yang menerangkan kata benda, bahasa Inggrisnya noun. Kata sifat milik ini ditempatkan sebelum kata benda. Contoh subjeknya I menjadi my, you menjadi your, they menjadi their, we menjadi our, he menjadi his, she menjadi her, it menjadi its. Ya. Contoh, your mother berarti ibu Anda, ibumu. She's my sister. Dia adalah saudara perempuan milik saya. I am his father. Saya adalah ayahnya. Ya. Dan seterusnya. Itu contoh possessive adjective tadi ya. Nah, sekarang yang berikut adalah kepemilikan. Dalam bahasa Inggris disebut possessive form. Ya. Apostrof tambah s itu ya, berfungsi menyatakan kepemilikan atau kepunyaan seseorang. Contohnya ya, Yunis mother, ibunya Yuni. Lalu my father's name, namanya ayah saya. Lalu my grandfather's name is Tony. Kakek saya namanya adalah Tony. Nah, artinya setelah kata contohlah kata Yuni tadi ya, itu ada koma s. Itu menunjukkan bahwa Yuni itu memiliki apa? Ya, memiliki ibunya. Ya, contohnya tadi Yunis mother, berarti ibunya Yuni. Lalu my father's name. My father's name itu artinya nama ayah saya.
nama ayah saya. Berarti yang disebut dengan fathers berhubungan dengan nama. Ya. Lalu my grandfather's name, ya nama juga dari kakek saya. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan kepemilikan atau possessive form. Tetapi ingat juga dalam aturannya, jika di belakang nama itu, ya misalnya nama kalian, selain dari huruf S, ya itu cara penulisannya koma atas mbak S. Contoh tadi Yuni itu huruf akhirnya kan I. Jadi dalam aturan penulisannya koma atas S. Lalu ada juga yang nama yang akhiran huruf S atau desis. Ya, contohnya apa ya? Misalnya Ambrose atau Ross. Nah, Ross kalau dalam penulisannya atau Ambrose, ya, atau Lukas, misalnya rumahnya Lukas, berarti bukan dalam penulisannya Lukas, terus tambah S lagi, house, Lukas house, berarti itu salah, ya. Jadi dalam penulisannya Lukas house biasa aja, Lukas, ya tidak perlu pakai S lagi. Artinya gini, tulisannya Lukas, lalu koma di atas, langsung house, Lukas house. Jadi nggak perlu tulisannya Lukas koma atas tambah S. No, itu hanya khusus untuk selain dari huruf S. Jadi kalau sudah bunyi desis Lukas house, jadi koma langsung koma, misalnya Lukas LUKAS koma langsung house. Lukas book, Ambrose book. Jadi nggak perlu harus tambah S. Ya anak-anak, itulah ketiga bentuk materi kita hari ini tentang grammar have, and has, lalu possessive adjective, lalu yang ketiga adalah possessive form atau kepemilikan. Ya, kiranya penjelasan saya ini kalian bisa terima dan bisa belajar sendiri juga untuk memperlengkapi selanjutnya. Nah, kalian sebagai aktivitasnya halaman 19 itu, ya coba kalian, tapi kerjanya di buku tugas, ya bahasa Inggris. Jangan lupa tulis nama, nomor absen, dan kelas. Oke anak-anak, sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye bye.